Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira, NIM 501190252. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas 2H. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen dan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja saya bacakan pertanyaan nomor 1. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan, organisasi atau kelompok kerja tidak akan dapat menjalankan sumber daya mereka yang ada dengan efektif. Yang kedua, tahap merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan akan dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi yang akurat, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, tahap mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kelemahan dan kekuatan serta kemudahan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan yang keempat, tahap mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir ini dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif, penilaian alternatif tersebut, dan penilaian alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada, meliputi pengembangan dalam segala pencapaian tujuan. Baiklah, langsung saja soal nomor 2. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Di dalam teori-teori motivasi terdapat 5 teori. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Berikut ini akan membahas 5 kebutuhan manusia tersebut yang di dalamnya tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang memang kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan ini mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, kebutuhan penghargaan.
Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Jadi, saling menghargai. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya, kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Teori yang kedua adalah teori motivasi McClellan. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut McClellan, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang memiliki pengaruh atas diri orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lainnya. Dan teori yang ketiga adalah teori X dan Y McGregor. Teori ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan oleh McGregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan teori Y. Teori-teori X yang pertama adalah kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan bisa menghindari hal tersebut. Yang kedua, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengandalian. Yang ketiga, rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari sebuah tanggung jawab. Teori ini memang masih banyak digunakan beberapa organisasi dikarenakan para manajer menganggap jika anggapan-anggapan dalam teori tersebut adalah benar serta bisa diamati dari perilaku manusiawi. Selanjutnya, teori Y. Teori ini anggapan dasar dalam teori Y yang pertama, usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Yang kedua, rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Tak hanya menerima, namun juga ikut mencari bertanggung jawab. Yang ketiga, ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di pegawai. Yang keempat, pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengerahkan kepada tujuan organisasi. Teori yang keempat adalah teori motivasi Herbert. Teori ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibutuhkan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Yang kelima adalah teori Clinton-Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari eksistens, yang mana kebutuhan yang eksistensi
related, relate, relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta growth menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki dua poin yang sangat penting. Yang pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistens berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada dalam teori Maslow. Sedangkan growth memiliki arti yang sama dengan self pada teori Maslow. Kedua teori dari Alderfer ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal di bawah ini. 1. Semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan atau lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah lebih dapat memenuhi dengan baik. Yang ketiga, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi. Pandangan ini seperti didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seseorang bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif. Nah, itu tadi beberapa teori tentang motivasi. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin atau leader atau manajemen pada satu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktural organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Andaikan saya seorang pemimpin atau leader pada sebuah perusahaan yang mengalami krisis, hal yang saya lakukan yaitu, yang pertama, langkah yang saya ambil sebagai seorang manajer adalah memberikan motivasi atau seperti masukan kepada seluruh karyawan untuk selalu bersemangat dalam menjalani kegiatan di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, saya akan mengganti cara kerja perusahaan. Contohnya, semisalkan saya akan memasarkan penjualan dengan cara memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Saya akan mempromosikan barang-barang tersebut secara online. Seperti kan pada saat ini semua sudah media sosial telah meluas, yang seperti kita ketahui. Selanjutnya, dengan masa pandemi seperti ini, saya tidak akan memecat karyawan saya karena itu dapat merugikan mereka dan membuat jumlah pengangguran bertambah, terutama di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas ujian akhir semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.